Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-255, 200.000. Pada saat ini, banyak kaisar setengah bela diri yang berdiri di sekitar Xiaoyan dan Yan Xiao menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap Xiaoyan. Tak seorang pun dari mereka akan mengira bahwa dia akan begitu sombong. 100.000 koin roh yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya sudah cukup untuk membuat amarah di hati kaisar setengah bela diri itu meningkat. Tapi sekarang, Xiaoyan benar-benar mengubah taruhan dalam sekejap tepat di depannya. Dia mengatakan 200.000 koin roh langsung dari awal. Bahkan beberapa kaisar setengah bela diri yang hadir tidak akan mampu mengeluarkan koin roh dalam jumlah besar seperti itu. Selain itu adalah 1/5 dari semua koin roh yang dimiliki kaisar setengah bela diri. Xiaoyan benar-benar menuntut harga yang selangit. Yan Xiao ini, apakah dia punya niat untuk memprovokasi dia? Jika memang begitu, maka dia benar-benar terlalu berani. CK, 200.000 koin roh. Jika aku punya koin roh sebanyak itu, aku lebih baik tidak memiliki undangan kolam petir itu. Lagi pula, selama aku punya koin roh yang cukup, bukankah aku akan dapat membeli lebih banyak sumber daya kultivasi? HMP, kamu salah. Memang, koin roh dapat membeli sumber daya kultivasi yang cukup, dan memang dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator. Namun, ada perbedaan. Kekuatan yang diperoleh dari mengandalkan hal-hal itu tidak akan semurni kekuatan yang diperoleh dari undangan kolam petir. Selain itu, karena perbedaan sumber daya kultivasi, kotoran yang tersisa di tubuh seorang kultivator setelah memurnikannya juga akan terakumulasi. Pada akhirnya, itu tetap akan membahayakan tubuh kultivator. Namun, kekuatan di dalam undangan kolam petir sangat berbeda. Petir di dalam undangan kolam petir adalah salah satu kekuatan paling ganas dan sombong di dunia. Setelah melahapnya, tidak akan ada kotoran yang tersisa di tubuh seseorang. Seseorang juga akan dapat memadatkan doki dan melembutkan tubuhnya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, manfaat undangan kolam petir jauh melampaui sumber daya kultivasi biasa. Inilah alasan utama mengapa begitu banyak orang berjuang untuk memasuki undangan kolam petir. Pada saat ini, mata kaisar setengah bela diri itu praktis menyemburkan api saat dia menatap Xiaoyan. Di balik lengan bajunya, tinjunya terkepal begitu erat, sehingga suara berderak bisa terdengar. Wajah tuanya sangat suram dan kemarahan di hatinya terbukti dengan sendirinya. 200.000, bagus, bagus. Betapa baiknya Yan Xiao. Orang tua itu berteriak dengan marah. Suaranya yang agak selak mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Jika 100.000 koin roh menyebabkan kemarahan di hatinya meledak, maka 200.000 koin roh yang dibicarakan Xiaoyan sudah cukup untuk membuatnya langsung meledak. Yan Xiao, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 100.000 koin roh ini. Hari ini, orang tua ini akan membuatmu kehilangan segalanya. Dengan teriakan marah lainnya, mata orang tua itu berubah menjadi merah tua. Doki yang ganas menyembur keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Sosoknya bergerak, dan sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiaoyan. Mati untuk orang tua ini. Dengan teriakan keras, kecepatan maju orang tua itu menjadi lebih ganas. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba dalam jarak 10 kaki dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan tetap tidak tergerak, wajah lelaki tua itu tampak semakin gila. Bung! Namun, pada saat berikutnya, sebuah cahaya menyala di depan Xiaoyan. Mengikuti kilatan cahaya hitam pekat itu, tubuh kokoh Raja Utara tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Itu seperti sebuah gunung kecil yang menghalangi Xiaoyan di belakangnya. Tanpa ragu-ragu Raja Utara baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya yang lebih dari 2 kali ukuran orang biasa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah kaisar setengah bela diri di depannya. Sebuah pukulan yang tidak kalah kuatnya dengan kaisar setengah bela diri tiba-tiba dilontarkan. Pada saat yang sama, suara dingin dan kering terdengar dari mulutnya. Jangan berani-beraninya menyakiti tuanku. Saat suaranya terdengar, pukulan Raja Utara yang penuh dengan kekuatan bertabrakan dengan pukulan lelaki tua itu. Dengan suara keras, tubuh kokoh Raja Utara yang setengah tubuh lebih tinggi dari lelaki tua itu tidak bisa menahan gemetar. Dia mengambil setengah langkah mundur. Adapun lelaki tua itu, dialah yang tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa meter di bawah pukulan Raja Utara. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat bergetar di belakangnya. Baru saat itulah dia merasa sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Sialan, benda sialan ini sangat mendominasi.
Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Jika aku menyerang dengan paksa, aku khawatir akan sulit untuk melawannya. Tangan kiri lelaki tua itu memegang pergelangan tangan kanannya. Ujung jarinya yang ramping tertanam dalam di dagingnya saat dia dengan paksa menstabilkan lengan kanannya yang gemetar hebat. Doki dalam tubuhnya dengan cepat melonjak ke lengan kanannya, sepenuhnya menghilangkan energi petir yang mendatangkan malapetaka di dalamnya. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu akhirnya menatap Raja Utara, yang masih mempertahankan postur meninjunya. Meskipun wajahnya tampak tenang, hatinya sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Raja Utara tiba-tiba menyerang lebih dulu, kekuatan pukulan itu sangat kuat. Hanya dari tabrakan tadi, Raja Utara jelas bukan lawan yang bisa dikalahkannya dengan mudah. Dengan sebuah pikiran, Raja Utara di depan Xiaoyan berdiri di sebelah kirinya. Tatapan Xiaoyan menatap langsung ke lelaki tua itu, yang wajahnya bergantian antara hijau dan putih. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin saat dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu berencana untuk menggunakan kekuatan karena kamu tidak dapat mengeluarkan koin roh?" Mendengar ini, wajah lelaki tua itu langsung menjadi marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan marah berkata kepada Xiaoyan, "Yan Xiao, fakta bahwa aku yang tua dapat menggunakan 100.000 koin roh sebagai taruhan sudah merupakan harga terbesar. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan telah membuka mulutmu lebar-lebar. Undangan kolam petir Void tidak sepadan dengan harga ini." Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk. Dua jarinya secara acak memberi isyarat di ruang kosong di depannya. Cincin penyimpanan hitam di jarinya menyala dan undangan perak cerah seukuran telapak tangan muncul di tangan Xiaoyan. Undangan kolam petir kekosongan. Itu adalah undangan kolam petir kekosongan. Dia telah mengeluarkannya. Mengikuti kemunculan undangan kolam petir kekosongan, ekspresi para kaisar setengah di sekitarnya berubah. Mereka segera mulai berbisik satu sama lain. Tatapan mereka dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan saat mereka melihat undangan petir itu. Aku tentu tahu bahwa nilai undangan petir ini bahkan tidak 200.000 koin roh. Karena kamu tidak mau mengambil 200.000 koin roh sebagai taruhan, silakan pergi. Aku percaya bahwa selain kamu, seharusnya ada cukup banyak orang yang dapat mengambil 200.000 koin roh sebagai taruhan. Kamu, Yan Xiao, jangan bertindak terlalu jauh. Orang tua itu menatap undangan petir di tangan Xiaoyan dan menegur dengan marah sekali lagi. Xiaoyan mengangkat dagunya sedikit. Sudut mulutnya terangkat dan terangkat menjadi senyum dingin yang mengejek. Tatapannya menyapu para half kaisar di sekitarnya. Akhirnya, tatapannya kembali ke orang tua di depannya dan berkata dengan senyum dingin, aku bertindak terlalu jauh. Jelas sekali banyak dari kalian yang telah mengelilingiku. Seorang half kaisar bintang 3. Sekarang, kamu mengatakan bahwa aku bertindak terlalu jauh. Tidakkah kau pikir kata-katamu sangat menggelikan? Yan Xiao, meskipun lelaki tua itu sangat marah di dalam hatinya, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pemandangan di depan mata mereka memang tampak seperti yang dikatakan Xiaoyan. Namun, tindakan Xiaoyan yang sebenarnya menyebabkan mereka semua tidak dapat melakukan apapun. Menahan satu sama lain menyebabkan tidak ada dari mereka yang mau mengambil tindakan. Bagaimanapun, burung yang menonjol akan ditembak. Selain itu, ada begitu banyak orang di sini. Itu setara dengan tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menunjuk ke arah mereka. Selama seseorang mengambil tindakan, terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak, mereka akan menjadi sasaran semua orang. Dia dengan paksa menekan keinginannya untuk mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, Raja Utara di samping Xiaoyan benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa ditekan kapan saja. Situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Orang tua itu sekali lagi menarik napas dalam-dalam. Udara dingin yang sedingin es tampaknya telah menenangkan kemarahan di dadanya. Namun, sepasang matanya yang menyeramkan membawa tatapan yang tampaknya ingin melahap seseorang saat dia menatap Xiaoyan dengan tegas. Tapak tangan lebar di bawah lengan bajunya tidak bisa menahan gemetar hebat. Setelah beberapa saat, orang tua ini, seorang ahli setengah kaisar bintang 7, akhirnya menyerah sepenuhnya di depan Xiaoyan, seorang setengah kaisar bintang 3 yang tampaknya menjadi yang terlemah saat ini. Baiklah, 200.000. Jika Anda terus, jangan khawatir. Saya tahu bahwa ini sudah menjadi batas bawah Anda. Saya tidak akan menaikkannya lebih jauh. Senyum hangat segera muncul di wajah Xiaoyan. Namun, di mata orang tua itu adalah senyum dingin dan mengejek. Bab ke-256. Lelaki tua itu menatap Xiaoyan dengan dingin sambil mendengus dingin. Ia mengulurkan tangannya dan mencengkeram udara.
Sebilah pedang lebar segera muncul di tangannya. Ia memegang gagang pedang lebar itu dan bilah tajam itu condong ke tanah. Kilatan dingin bilah itu membuat orang-orang yang melihatnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Bilah itu benar-benar berwarna hitam pekat. Ukurannya tidak kalah dengan penguasa Xuan berat milik Xiaoyan. Bilah yang tebal dan berat, bersama dengan simbol-simbol aneh pada bilah itu dan tepi bilah yang dipenuhi dengan cahaya dingin, menyebabkan pedang lebar ini memiliki aura tambahan yang mendominasi. Setelah pedang lebar itu muncul di tangannya, lelaki tua itu menjadi semakin percaya diri. Ia memutar telapak tangan yang memegang gagang pedang lebar itu dan mencengkeram gagang pedang lebar itu dengan jentikan tangannya. Mengikuti momentum itu, ia dengan ganas mengangkat pedang lebar itu. Sikunya ditekan ke bagian belakang pedang lebar itu, yang lebarnya 3 jari. Dia meminjam kekuatan dari pergelangan tangannya ke sikunya dan dengan ganas mengayunkan pedang lebarnya ke atas. Pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh itu langsung melesat di udara menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, saat pedang itu bergetar, aura pedang tak terlihat langsung melesat di udara dan menebas ke arah Xiaoyan. Menggunakan gerakan ini bahkan sebelum pertempuran dimulai, itu bisa dianggap sebagai kaisar bela diri setengah bintang 7 ini yang menguji kekuatan Xiaoyan. Dihadapkan dengan aura pedang tak terlihat yang datang, Xiaoyan tidak bisa tidak merasa kagum dengan metode orang tua ini. Tanpa menggunakan energi apapun dan mengandalkan aura pedang dari senjata itu sendiri untuk dapat menggunakan senjata tersebut sejauh itu. Pedang lebar ini kemungkinan telah bersama kaisar bela diri setengah bintang 7 ini selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan senjata itu, pedang penghancur berat gelap milik Xiaoyan juga telah bersamanya selama beberapa puluh tahun. Di hadapan aura bilah ini, tentu saja tidak mau kalah. Penguasa, kemarilah. Setelah menyingkirkan undangan kolam petir kekosongan, lengan kanan Xiaoyan tiba-tiba menyilang di depan dadanya. Dia dengan santai meraih ruang di sebelah kirinya. Seberkas cahaya tiba-tiba menyala di ruang itu dan pedang penghancur berat gelap mendarat di tangan Xiaoyan. Begitu pedang penghancur berat gelap memasuki tangannya, lengan Xiaoyan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menyapu pedang penghancur besar itu melintasi ruang di depannya. Akhirnya, pedang penghancur besar itu melingkari telapak tangan Xiaoyan sekali. Kemudian, Xiaoyan memegang gagang pedang penghancur itu dengan kedua tangan dan dengan kuat menusukkan pedang penghancur itu ke tanah di depannya. Bung! Pada saat yang sama, suara dentuman teredam dipancarkan dari ruang kosong antara Xiaoyan dan lelaki tua itu. Xiaoyan dan lelaki tua itu saling bertukar pandang. Keduanya merasa kagum. Sedangkan untuk kaisar setengah bela diri di sekitarnya, mereka mulai berbisik satu sama lain saat mereka melihat situasi di medan perang. Suasana medan perang juga menjadi menindas. Itu saja tidak cukup untuk menekanku. Xiaoyan mengangkat matanya dan menatap lelaki tua di seberangnya. Nada suaranya tenang saat dia perlahan membuka mulutnya. HMP, kau memang punya dasar. Tetapi lelaki tua ini tidak ingin bergantung pada ini untuk menekanmu. Bukankah itu terlalu membosankan? Pria tua itu sedikit terkejut dengan serangan penguasa Xiaoyan. Tetapi dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, ini hanyalah pertarungan satu sisi. Hanya dengan pertarungan yang sesungguhnya, seseorang dapat benar-benar menilai kekuatan kedua belah pihak. Begitu suaranya jatuh, lelaki tua itu tiba-tiba melambaikan tangannya. Pedang lebar itu terlepas dari tangannya dan menusuk tanah dengan sudut tertentu. Sosoknya bergerak dan dia akan bergegas menuju Xiaoyan. Tunggu, tepat saat kaisar setengah bela diri bintang 7 hendak menyerang, dan kaisar setengah bela diri di sekitarnya berpikir bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Xiaoyan merentangkan kelima jarinya, mengulurkan lengan kirinya dan membuat gerakan berhenti ke arah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, dia berteriak keras. Semua orang menoleh dalam sekejap mata setelah teriakan keras ini terdengar. Lelaki tua ban di bintang 7 itu juga buru-buru menghentikan tubuhnya. Seketika, wajahnya marah saat dia menatap Xiaoyan. Amarah di hatinya, yang belum tenang, sekali lagi bangkit. Mulutnya berteriak dengan marah. Dia berteriak, Yan Xiao, apa artinya ini? Mungkinkah kau ingin menarik kembali kata-katamu lagi? Pada saat ini, kemarahan di hati lelaki tua itu tidak bisa lagi ditekan. Sebagai kaisar setengah bela diri bintang 7, ahli terkuat di kota Savage kuno, selain dari beberapa orang, dia telah menderita kerugian di hadapan Xiaoyan, kaisar setengah bela diri bintang 3. Jika berita ini menyebar, bukankah dia, kaisar setengah bela diri bintang ke-7, akan menjadi bahan tertawaan semua kaisar setengah bela diri di masa depan? Bagaimana dia bisa menanggung ini? Yan Xiao, kau telah mengolok-olokku berkali-kali. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku terbuat dari lumpur? Saat dia berteriak, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap,
Dia melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, kemarahan di dadanya tidak bisa lagi ditekan. Saat ini, dia harus membuat Xiaoyan membayar harga yang menyakitkan atas tindakannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Haiyan Xiao, bersiaplah untuk mati. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu sudah tiba beberapa kaki di depan Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, pedang lebar itu ditarik keluar dari tanah seolah-olah telah menerima perintah. Dalam sekejap, pedang itu terbang ke tangan lelaki tua itu. Dia mengangkat bilahnya dan hendak menebas kepala Xiaoyan dengan kejam. Ekspresi Xiaoyan berubah tiba-tiba saat ini. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan menyerang begitu dia mengatakannya. Dia sebenarnya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Xiaoyan. Tak berdaya. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Tubuh kuat Raja Utara tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan Xiaoyan. Hahaha, Yan Xiao, kamu selalu suka menghilang. Setiap kali kamu keluar, kamu harus membuat keributan besar. Sungguh sulit bagi kami orang-orang tua untuk tidak tahu tentangmu. Namun, tepat saat lelaki tua itu hendak menyerang Xiaoyan dan Xiaoyan hendak membiarkan Raja Utara menerima serangan itu. Jarak di antara mereka berdua terdistorsi. Seketika, seorang lelaki tua berpakaian linen perlahan muncul di depan semua orang. Saat lelaki tua itu muncul, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Saat lelaki tua berpakaian linen itu muncul, wajah Xiaoyan akhirnya menampakkan senyum santai. Tatapannya mengandung sedikit rasa bersalah saat dia melihat lelaki tua berpakaian linen yang baru saja muncul. Lelaki tua berpakaian linen itu tersenyum malu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, tubuh kaisar setengah belah diri bintang 7 yang sedang menyerang ke depan tiba-tiba berhenti. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia dengan keras menusukkan pedang lebar di tangannya ke tanah di depannya. Baru saat itulah dia benar-benar menstabilkan tubuhnya. Guli, dia diam-diam berkata dalam hatinya. Seketika, hati kaisar setengah belah diri bintang 7 menjadi sangat berat. Kekuatan Guli benar-benar berada dalam 5 besar di kota kuno. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiaoyan. Sekarang setelah dia muncul pada saat ini, kemungkinan dia sudah sejak lama. Namun, dia telah mengamati situasi selama ini. Jadi, dia belum muncul sampai sekarang. Berbalik, Guli tersenyum saat dia melihat kaisar setengah belah diri bintang 7. Tatapannya tampaknya dengan santai menyapu pedang lebar yang telah ditarik oleh kaisar setengah belah diri bintang 7. Dengan senyum tipis, dia berkata, lihatlah pedang lebar ini. Jika tebakan orang tua ini benar, kamu seharusnya adalah pedang lebar Ludo. Mendengar kata-kata itu, orang tua itu tersenyum dengan sedikit malu. Kemarahan di hatinya segera hilang. Dia sedikit membungkuk kepada Guli, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Haha, ini adalah nama lamaku. Aku telah menyarungkan pedang lebarku dan bersiap untuk hidup dalam pengasingan di pegunungan. Nama pedang lebar juga tidak ada lagi. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Baru sekarang dia tahu nama kaisar setengah belah diri bintang 7 ini. Ludo. Oh, menanggapi dengan santai. Guli tidak mengatakan apa-apa lagi. Baginya, hal-hal ini tidak penting. Tatapan Guli berbalik dan menatap Xiaoyan. Yang terakhir tersenyum dan mengangguk. Dia melompat maju dan berdiri di samping Guli. Dia menatap Ludo dan berkata sambil tersenyum. Haha, rekan lu sedikit cemas tadi. Sekarang aku sudah bertaruh denganmu. Bagaimana aku bisa mengubahnya? Lagi pula, aku bukanlah orang yang tidak menepati janjiku. Kata-kata Xiaoyan membuat para kaisar setengah belah diri di sekitarnya mengerutkan bibir mereka dan tetap diam. Hati Ludo gatal untuk mengutuk Xiaoyan saat ini. Menepati janji akan mengubah 100.000 koin roh asli menjadi 200.000 koin roh dalam sekejap. Bukankah ini sedikit terlalu sombong? Xiaoyan memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia menyentuh hidungnya dengan tangannya dengan agak malu. Batuk 2 kali, dan melanjutkan. Alasan mengapa aku menyela Anda tadi hanya untuk mengetahui bahwa aku telah mengeluarkan undangan petir sebagai taruhan. Kalau begitu, kupikir 200.000 koin roh Anda juga harus. Meskipun dia belum selesai berbicara, semua orang yang hadir menatap Xiaoyan dengan aneh. Sudut mulut Ludo berkedut hebat. Ada kemarahan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Setelah sekian lama, sebenarnya hanya untuk ini. Pada saat ini, bahkan Guli, yang berada di samping Xiaoyan, tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Setelah melihat ekspresi di wajah Xiaoyan, dia menarik tawanya. Wajah lamanya kembali berekspresi serius. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan meragukan janji yang dibuat oleh kaisar setengah belah diri di depan umum. Mungkin ini memang asuransi Xiaoyan, tapi apa posisi Ludo dengan tindakan seperti itu? Bagaimanapun,
Dia adalah kaisar setengah bela diri bintang 7. Dia lebih menghargai wajahnya. Tindakan Xiaoyan memang agak tidak pantas pada saat ini. Meskipun hati Ludo dipenuhi amarah, dia tidak dapat melakukan apapun pada Xiaoyan karena Guli berada di samping Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah mendesah pahit di dalam hatinya, dia hanya bisa mengulurkan dua jarinya tanpa daya. Sebuah cahaya bersinar di antara jari-jarinya dan sebuah kartu kristal dengan 9 garis berwarna berbeda muncul di tangan Ludo. Ini seharusnya cukup, kan? Ketika semua orang melihat kartu kristal ini, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi yang agak terkejut. Bahkan Guli, yang berada di samping Xiaoyan, melemparkan pandangan heran ke arah Ludo. Kartu kristal 9 garis. Nilai ini memang 200.000 koin roh. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Dia menatap Guli dan bertanya, "Kartu kristal 9 garis, apa ini?" Guli menyipitkan mata tuanya dan menatap Ludo. Tatapannya berhenti pada kartu kristal 9 garis di tangan Ludo. Kartu kristal 9 garis. Ini adalah kartu emas yang dapat digunakan di seluruh benua. Dibandingkan dengan koin emas biasa, ini bahkan lebih berharga. Kartu kristal 9 garis berharga 200.000 koin roh. Biasanya, hanya beberapa alkemis atau do dia memiliki benda seperti itu. Bagaimanapun, benda ini terlalu mahal dan kebanyakan orang enggan mendapatkannya. Bahkan aku hanya berhasil mendapatkannya beberapa tahun yang lalu demi kenyamanan. Oh, sepertinya itu tidak buruk. Jari Xiaoyan mengusap dagunya. Matanya menyipit saat dia menatap kartu kristal 9 garis di tangan Ludo. Diam-diam dia mencibir dalam hatinya. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Bersambung ke bab selanjutnya.